hal-hal pokok ya yang perlu bagi kita ya ketika kita membaca Al-Quran, yang mana hal-hal ini jangan sampai menjadi apa menjadi kesalahan yang fatal ya dalam kita membaca Al-Quran ya, atau dalam disebutkan ada lahnun jali, itu kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, yang mana kesalahan ini bisa merubah maknanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC, Islamik berkarakter dan cerdas. Pada kesempatan kali ini masih bareng aku, Pia Kamalia Kartika, bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Untuk itu, aku ingetin sekali lagi buat teman-teman atau sahabat dimanapun berada, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan dengan narasumber kita, yaitu dosen dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Kita bakal bahas apa sih? Dan kebetulan hari ini juga kita masuk pada program ngaji yuk gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita sapa narasumber kita. Dan selamat pagi, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat ala kulli hal. Alhamdulillah Pak ya. Kebetulan Pak, tadi sebelum agenda untuk podcast di sini atau rekaman di sini ada agenda lain nggak Pak? Mungkin mengajar atau apa? Oh iya, tadi saya kebetulan menggantikan salah satu dosen untuk membimbing mahasiswa bagaimana cara mereka menulis artikel dan sekalian nanti disubmit ke jurnal dan nanti diterbitkan. Gitu. Makanya agak telat tadi Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, sebelumnya Pak, sebelum kita membahas pembahasan lebih lanjut lagi tentang program ngaji yuk nanti, mungkin Bapak karena ini momen pertama ya Pak ya kita ngundang Bapak di podcast, jadi mungkin banyak yang belum tahu Bapak siapa gitu. Saya sendiri pun paling sekedar cuma tahu nama nih Pak. Mungkin Bapak langsung bisa saja kenalan sama sahabat di rumah. Baik, nama saya Abdul Robi Fakihuddin. Biasa dipanggil apa Pak? Biasanya dipanggil Fakih ya. Pak Fakih, ya, oke. Pak Fakih. Kebetulan sekarang alhamdulillah sedang mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram, khususnya di program studi pendidikan bahasa Arab. PBA. Mbak Pia, gitu. Aslinya dari mana Pak kalau boleh tahu? Asli dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ya. Tapi sekarang tinggal di Mataram. Sekarang tinggal di Mataram. Udah lama menetap di sini Pak? Di sini sudah sejak tahun 2021. Oh, 2021. Baru kemarin ya, Pak ya? 2 tahunan lah, 2 tahun lebih. Kebetulan dapat jodoh di sini. Dari Lombok Pak ya? Iya, tinggal di Mataram cuma. Tinggal di asli Mataram. Bima juga, orang Bima juga, iya. Alhamdulillah. Nih guys, bapaknya udah menikah. So out. Kalau boleh tahu Pak, Bapak ini alumni mana sebelumnya? Dulu saya S1-nya di Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Saya mengambil program studi Bahasa dan Sastra Arab. Ya, fokusnya di bidang linguistik dan sastra. Kemudian saya lanjut S2 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta juga. Tetanggaan sama UAD. Ahmad Dahlan ya. Mengambil jurusan yang linear yang sama di Bahasa dan Sastra Arab. Dan sekarang ngajar di Prodi PBA Pendidikan. Oke Pak, jadi tema yang kita angkat kali ini Pak ya, tentang di program ngaji yuk khususnya kita bakal membahas bagaimana sih keutamaan membaca Al-Quran dan kesalahan-kesalahan fatal ketika kita membaca Al-Quran itu seperti apa begitu. Jadi kira-kira menurut Bapak sendiri keutamaan membaca Al-Quran untuk semua umat Islam itu seperti apa sih gitu? Ya, jadi perlu kita ketahui bersama ya bahwa Al-Quran itu kita yakini sebagai mukjizat ya. Mukjizat, kemudian wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ya kepada Nabi Muhammad SAW yang nantinya disebarkan ke seluruh penjuru alam nih ya. Kepada umat-umatnya. Jadi salah satu yang menjadi kemukjizatan dari Al-Qur'an itu adalah dari segi bahasa ya. Bahasa dan
lafat-lafat itu sendiri, lafat yang diturunkan. Jadi karena gini Mbak Pia, jadi Al-Quran itu lafadznya itu langsung turun, langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak melewati perantara siapapun ya. Jadi yang langsung membahasakan Al-Quran itu adalah Allah Allah Subhanahu Wa sendiri, Taala ya. ha. Kalau hadis itu yang membahasakan Nabi Muhammad ya, walaupun itu wahyu, tetap hadis itu wahyu, tapi yang membahasakan Nabi Muhammad Rasulullah, SAW itu bedanya ya. Jadi karena Al-Quran ini bahasa yang indah ya, kemudian lafadznya sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan dalam bahasa Arab ya. Dalam Quran Yusuf disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab agar kalian ta'qilun ya, berpikir. Supaya kalian dengan akal kalian menggunakannya untuk berpikir. Jadi itu. Jadi ada banyak keutamaan dalam kita mempelajari, kemudian kita membaca ya, mengamalkan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan dalam hadis Nabi SAW banyak hadis tentang keutamaan Al-Quran ini. Ya. Ini nggak apa-apa saya nyontek ya Nggak hadisnya. apa-apa, Pak. Iya. Pertama kita bahas hadis kemudian dijelasin sedikit ya. Iya. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, Imam Muslim, salah satu rawi hadis yang hadis-hadisnya insya Allah terpercaya ya. Iya, Pak. Dalam sebuah hadis dikatakan an Abi Umamah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi bacalah Al-Qur'an, jadi Nabi bersabda, bacalah Al-Qur'an ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena nanti Al-Qur'an itu akan datang ya ketika hari kiamat, yang mana di hari nanti tidak ada penolong ya kecuali apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW ya. Misalnya syafaat Nabi, kemudian yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim ya. Jadi harta benda kita itu udah nggak ada gunanya nanti di akhirat kan, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat ya. Dalam konteks lain juga yang mendapatkan syafaat itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Makanya di Nabi memberikan informasi bahwasanya jika ingin selamat nanti mendapatkan pertolongan ya bacalah Al-Qur'an ini ya. Syafi'an li ashabihi. Jadi menjadi penolong atau menjadi syafaat kelak ya. Semoga dengan kita membaca Al-Qur'an ketika di akhirat di hari berikutnya nanti atau hari pembalasan nanti kita bisa tertolong ya dengan apa yang kita amalkan di dunia itu, yaitu membaca Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian dalam hadis juga disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari ya, dari Utsman bin Affan, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik orang itu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi mempelajari ini apa? Jadi ada dua ya. Pertama kita mempelajari bagaimana cara kita membaca Al-Qur'an itu sendiri ya. Nanti ada ilmu tajwid, tahsin, ada tartil ya. Jadi kita mempelajari Al-Qur'an itu sehingga apa yang kita baca itu nanti sesuai dengan apa yang Nabi SAW anjurkan, bacakan dulu ya. Jadi apa yang kita baca nanti sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, kita mempelajari istilahnya internal sendiri dari Al-Quran itu ya, yaitu lafadznya. Kemudian pelajaran kedua apa, yaitu mempelajari maknanya ya. Jangan sampai kita hanya mengetahui bacaannya saja tapi kita nggak tahu apa yang kita baca ya. Itu sama kayak ada istilah itu, keledai dia membawa buku di punggungnya tapi dia nggak tahu isi dari buku itu seperti apa gitu ya. Maka kita harus mempelajari maknanya ya. Kita belajar satu-satu lah, enggak kita belajar maknanya dulu baru itu kita belajar membaca, atau sebaliknya kita belajar
membaca, belajar tajwidnya, membenarkan bacaan kita supaya nanti kaitannya nanti dengan maknanya, supaya ketika kita membaca Al-Qur'an apa yang kita baca itu tidak menyelisihi maknanya gitu. Jadi ada bacaan Al-Qur'an kalau kita salah dalam hal-hal tersebut nanti maknanya akan berubah. Berbeda. Bahkan bisa fatalnya itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi mempelajari Al-Qur'an tadi ada dua, mempelajari lafaz atau ilmu tentang Al-Qur'an itu sendiri, internalnya, kemudian eksternalnya kita mempelajari maknanya ya. Memahami maknanya. Kemudian apalagi setelah kita mempelajari yaitu wa'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Jadi kita mengamalkan atau mengajarkan ya. Mengajarkan atau mengamalkan kita dari kata alima ya'lamu ya, mengajarkan. Jadi kita mempelajari, kemudian apa yang kita pelajari itu kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain. Ya. Itu keutamanya juga ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an itu adalah sebaik-baik ya, khairun. Sebaik-baik manusia itu mempelajari dan mengajarkan atau mengamalkannya gitu. Nah, pertanyaan saya Pak, kira-kira nih ketika kita membaca Al-Qur'an misalkan kita membaca Al-Qur'an nih Pak ya, kemudian nanti di satu sisi kita kayak belum paham ilmu tajwidnya, kemudian belum paham maknanya gitu, tapi kita masih dalam proses belajar, apakah itu termasuk suatu dosa atau gimana Pak ketika kita seperti itu? Itu nanti ada juga kaitannya dengan hadis Nabi nanti yang saya sampaikan lagi ini. Jadi ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anha ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anhu dia berkata, kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'a syafaratin kiramin bararah. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an ya, alladzina yaqra'ul Qur'an, jadi orang yang membaca Al-Qur'an ya, wa huwa mahirun, dan dia itu pandai membaca Al-Qur'annya lancar, sesuai tajwid ya. Sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah, panjangnya benar, kemudian idghamnya dia tahu idgham, dia amalkan ya dalam bacaannya ya. Ma'a syafaratin kiramin bararah, dia bersama malaikat ya, bersama para malaikat nanti ya. Kemudian beliau melanjutkan, tidak sampai di situ saja, beliau melanjutkan walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran ya. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, walladzina yaqra'ul Qur'an ya, wa huwa yatata'u itu apa ya? Istilahnya terbata-bata. Ya, terbata-bata, kemudian sulit dalam mengucapkan Al-Qur'an satu kata. Ya. Walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Maka justru dia mendapatkan dua pahala. Mbak Bita ya. Pertama, pahala dari usaha dia untuk membaca Al-Qur'an ya. Dia tahu dia terbata-bata tapi dia telah mau berusaha untuk membaca Al-Qur'an dengan keterbata-bataannya itu ya. Maka dia mendapat dua pahala. Pertama, pahala membaca Al-Qur'an ya. Yang mana ketika kita membaca Al-Qur'an itu akan dilipat gandakan kan menjadi 10 ya. Nanti kita sampaikan hadisnya. Kemudian pahala yang kedua, pahala karena berusahanya dia untuk membaca Al-Qur'an walaupun dalam keadaan terbata-bata ya. Itu sudah mendapatkan dua pahala. Disitulah kita ketahui bahwasanya keutamaan Al-Qur'an itu banyak sekali, bahkan orang yang terbata-bata pun mendapatkan pahala ya. Walaupun itu maknanya kan seperti yang Bapak bilang ya, tadi. Tentu dengan catatan ya, dia berusaha ya, dia tetap berusaha belajar. Beda kalau dia nggak belajar, tiba-tiba disuruh belajar nggak mau, terus suruh belajar tajwid, belajar memperbaiki bacaan, tahsin, dia nggak mau, tiba-tiba maunya langsung baca gitu kan. Baca asal-asal gitu. Nah itu beda konteksnya Jadi konteksnya dia mau berusaha kan, ada masih ada prosesnya di sana. Jadi proses itu.
Itu salah satu keutamaan Al-Qur'an ya Pak ya. Iya, Ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. iya, Kemudian satu tadi yang mengenai Al-Qur'an itu adalah salah satu bahasa Allah secara langsung iya, gitu, bahasa Allah tanpa secara langsung perkara atau perantara iya, ya dari tanpa seorang perantara. nabi lainnya gitu. Nah, kira-kira keutamaan lainnya itu seperti apa, Pak? Keutamaan lainnya tentu saja pahala ya. Iya. Pahala membaca Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah ya. Barang siapa yang membaca ya, man qara'a harfan. Harfan itu mufrad kalau dalam bahasa Arab. Jadi satu ya. Satu huruf ya. Satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10. kebaikan ya. Oh, kebaikan. Ya, dia akan falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyrin amsalihah. Jadi satu kebaikan itu seperti 10 ya. 10 ya. Dilipat Jadi dilipat gandakan satu kebaikan itu menjadi 10. Kemudian dilanjutkan, Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam harf walakin alifun harfun wa lamin harfun wa mimun harfun ya. Jadi Nabi berkata, aku tidak mengatakan, jadi aku nggak berkata bahwa alif lam itu satu huruf loh, kata Nabi kan. Jadi yang aku maksud itu alif itu satu huruf ya. Lam itu itu satu. satu huruf. Mim itu satu huruf. Jadi kalau kita baca saja alif lam mim itu berarti kita dapat 3 kebaikan. Kalau kita lipat gandakan Menjadi hitung-hitungannya ya 30. menjadi 30 kebaikan. Kebaikan. Bagaimana kalau kita menghatamkan Al-Quran yang beribu-ribu kata ya, Benar. beribu-ribu kata, berjuta-juta kata gitu. Itu kebaikannya dilipat gandakan Dilipat menjadi gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi itulah pahala ya, pahala. Apalagi kalau kita baca di bulan Ramadan, Iya. pahalanya lebih berlipat-lipat lagi ya, karena itu, karena keutamaan-keutamaan Al-Quran itu tidak hanya tidak hanya pahalanya saja, tapi banyak keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran itu tadi ya. Selain pahala, hati kita juga Iya, hati menjadi kita menjadi tenang, menjadi tentram gitu ya. Bener Pak. Kemudian segala kesulitan bakal dimudahkan dengan sendirinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa waktu yang kadang kita nggak sangka-sangka Iya. ya Pak ya. Itu salah satu keutamaan Al-Quran. Kemudian tadi kita bakal bahas mengenai kesalahan-kesalahan fatal ketika kita membaca Al-Quran itu seperti apa Pak? Iya, jadi sebelum itu inilah penting kita mempelajari tajwid ya. Iya. Tajwid itu adalah ilmu tentang bagaimana kita mempelajari tentang keindahan. Bukan saja dari keindahan membacanya saja, dari bagaimana panjang pendeknya benar, kemudian di sana ada waqaf, di mana kita harus berhenti, di Iya. mana kita harus lanjut. Nah, kemudian nanti di sana juga ada idgham, dibagi lagi idgham, biguna, bilaguna, kemudian Iya. ikhfa, syafawi, ada iklab dan lain sebagainya itu. Itu kita mempelajari di tajwid Ilmu ya, tajwid. ilmu tentang Al-Quran. Sedangkan tahsin sendiri kita memperbaiki ya. Jadi bacaan kita misalnya masih banyak bacaan kita yang salah, kita memperbaiki. Maka kita belajar tahsin, memperbaiki bacaan. Itu satu kesatuan tajwid dan tahsin itu. Kemudian ada hal-hal pokok ya yang perlu bagi kita ya ketika kita membaca Al-Quran, yang mana hal-hal ini jangan sampai menjadi kesalahan yang fatal ya dalam kita membaca Al-Quran ya, atau dalam disebutkan ada lahnun jali, itu kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, yang mana kesalahan ini bisa merubah maknanya. Iya. Mungkin kalau kita salah dalam mendengung, misalnya kita mendengungkan Al-Quran, itu nggak akan merubah maknanya ya. Oh, itu nggak merubah Iya, maknanya misalnya- kalau kita merubah panjang pendeknya. Misalnya inna itu kan 2 ketukan tuh, Iya. 2 harokat kan. Kalau kita idghamkan ya, kalau kita cuman satu inna itu nggak berubah maknanya gitu. Atau dalam ikhfa. Nah, tapi ada hal-hal yang menjadi prioritas kita ya untuk kita perbaiki supaya ketika kita membaca Al-Quran, apalagi dalam sholat ya, Iya, benar, dalam Pak. sholat tidak menjadi kesalahan yang fatal sehingga merubah dari makna Al-Quran itu sendiri ya. Yang pertama tentu saja
dari makhraj huruf ya. Iya, tahsinnya ya Pak ya. Ya, kita menyebutkan atau mengeluarkan huruf pada posisinya atau porsinya. Jadi gitu, atau disebut makhraj ya. Kita jangan sampai hurufnya ketukar-tukar terus penyebutannya salah. Iya. Misalnya contohnya dalam kita mulai dari Al-Fatihah lah. Misalnya kita kaji Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya gitu. Itu alhamdu. Dia menggunakan ha ya, huruf ha ya. Kemudian kalau kita ganti misalnya ha itu dengan Hadada gitu. hadada katakan ya. Iya, hadada. Iya, hadada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang tadi ketika kita menggunakan kata hamdu itu artinya pujian. Segala puji ya. Iya. Alhamdu, pujian. Tapi ketika kita mengganti ha itu dengan ha, itu alhamdu itu dalam bahasa Arab kata hadam itu artinya mati. Artinya kematian. Nanti kalau kita baca alhamdu bahaya, nanti kematian bagi Allah. Itu naudzubillah min dzalik ya. Itu satu kesalahan Itu yang satu sangat kesalahan fatal ya Pak itu ya. pada pengucapan huruf ya. Makanya harus kita belajar dulu dari huruf hijaiyah lah, kita Iya, perbaiki benar. alif sampai ya-nya itu sesuai dengan makhrajnya ya, huruf. Supaya jangan sampai ketika kita baca kita nggak tahu maknanya kan ya, karena kayak orang membaca Quran tuh kalau ingin mengetahui maknanya minimal dia bisa bahasa Arab ya. Iya. Dia gampang untuk mencerna, oh ini Artinya artinya begini. segini gini. Jadi dia bisa sambil mentadaburi. Tapi bagaimana yang kurang tahu bahasa Arab? Iya, Itu yang tadi awam tentang bahasa iya, awam Arab. bahasa Arab, dia nggak tahu maknanya. Nah, makanya perlu untuk memperbaiki Bacaan. bacaannya. Makhraj Bagaimana hurufnya. huruf itu keluar sesuai tempat-tempatnya ya, tempat-tempatnya. Itu Mbak Pia, itu salah satu contoh. Iya. Itu dari makhraj huruf. Kemudian contoh-contoh lain atau kesalahan lain kita mengganti huruf satu dengan huruf yang lain, misalnya a ya. A'udhu harusnya pakai ain Iya. diganti. Biasanya banyak tuh a dia bisa a'udhu, jadi itu kesalahan fatal ya. A'udzu. Benar Iya. nggak Pak? Pengucapan saya benar Iya, nggak? A'udzu. jadi pakai ain ya, ini banyak yang salah juga di pengucapan ta'awudz ya. Yang za saja Pak, yang huruf zal gitu ya Iya, Pak. yang Itu huruf za saja itu ada za, kemudian Za, ada za. ja biasa, ja. Ja. Kemudian ada za, ya. za. Atau zai ya, zai dalam bahasa kalau kita sebut hurufnya ya. Kemudian ada za, kemudian ada ja. Nah itu berbeda tuh, bisa berbeda makna ketika kita menyebutkan itu. Atau sa, kemudian ada sya, kemudian ada yang sa di ujung Iya, itu. sa. Itu. Jangan sampai nanti baca bismillah. Bismillah Iya, gitu jangan ya sampai Pak ya. baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, saking mungkin karena pengen fase ya. Mau Bismillah, jadi karena pengen fase akhirnya makna Al-Quran itu berubah Maknanya tuh gitu. tercoreng gitu. Iya. Yang dari bismillah menjadi bish gitu ya Pak. Kemudian apa lagi, Pak? Kesalahan lainnya tadi yang mengganti huruf ya, kesalahan dalam atau melewati huruf misalnya. Ada huruf yang ketinggalan nggak diucapkan. Nah, itu Contohnya juga. seperti apa Pak? Nah, contohnya misalnya kita baca apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Alhamdulillahil alamin misalnya gitu. Iya. Gitu. Jadi ada beberapa Atau huruf yang atau kata, terlewat. ya. Jangan sampai kelewat. Itu jauh sekali ya nanti maknanya. Itu. Dan untuk itu amat kesalahan. sangat tidak dibolehkan Pak Iya, ya. amat sangat tidak dibolehkan. Kemudian itu. apa lagi Pak? Kemudian panjang pendek juga. Ya. Mat ya, kalau dalam kita sebut mat itu panjang pendek itu mempengaruhi arti juga ya. Ya. Mempengaruhi arti ketika kita mengatakan apa namanya? Muslimun ya. Itu panjang tuh. Iya. Berarti itu artinya untuk banyak orang muslimun. Atau kita menggunakan domir misalnya hu ya. Alaihim berarti atas mereka ya. Nah, kemudian kalau kita ganti mimnya, kita nggak sebut mimnya, misalnya alihi kita sebut, itu jadi bukan untuk mereka lagi ya, untuk satu orang. Satu orang, diri jadi sendiri. Satu orang, diri sendiri. Makanya kalau ingin memahami Al-Quran itu
penting juga bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab Bahasa ya, Arab. mengetahui. Jadi ada keterkaitan ya, karena Al-Quran kan diturunkan dalam bahasa Arab. Terutama ilmu nahu Iya, juga ya Pak terutama ya. ilmu nahwu, sorof ya. Itu penting dalam kita membaca, Membaca memahami Al-Quran. Al-Quran supaya bacaan kita itu benar gitu Iya. ya, tidak keliru atau Iya, tidak nggak asal salah membaca ya, tidak ya Pak asal ya. membaca itu. Nah, kira-kira nanti misalkan Pak kalau kita belajar lebih dalam lagi tentang makharijul huruf, mungkin dari teman-teman banyak nih yang belum tahu pengucapan dari huruf-huruf hijaiyah itu seperti apa begitu. Mungkin nanti kita bisa belajar lagi ya Pak Iya, ya. iya. Tentu Kebetulan saja. ini apa? Kebetulan di Fakultas Agama Islam kan kita punya lembaga ya. Iya, Lembaga Quran Center. Kita punya lembaga Quran Center emang khusus kita untuk membimbing, ya, membimbing atau membagikan informasi tentang bagaimana sih membaca Al-Quran yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya ya. Kemudian di situ juga ada program misalnya tahfidz ya. Iya. Siapa yang misalnya ada mahasiswa yang punya hafalan kemudian namanya hafalan kan pasti lupa ya. Iya, Pak, Kemudian dia benar. ingin mengulangi Takrib. murojaah ya itu bisa nanti bisa di murojaah di Quran Center. Ada mentor-mentornya kok. Gitu. Apakah ada reward sendiri Pak bagi mahasiswa ketika nanti misalkan sudah memasuki atau mencapai hafalan sekian-sekian, apakah ada reward sendiri buat mereka atau gimana? Biasanya ada sih, cuman di Fakultas Agama Islam kan kita punya program kemarin. Jadi mahasiswa itu dia wajib ya diwajibkan lah ya dalam 4 tahun apa normalnya kuliah kan 4 tahun dia menyetorkan 4 juz ya. Oh, Sehingga nanti ada sertifikatnya dan sertifikat itu untuk syarat dia untuk mengajukan skripsi atau syarat kelulusannya ya. Gitu. itu khusus untuk prodi PBA ya Pak ya? Enggak Untuk FAI program. secara umum. Oh, secara umum Iya, FAI. iya. Oh, Mungkin nanti akan kita lanjutkan karena kemarin habis ini ya ada beberapa iya hal ya. sempat tertunda. Ruangannya dipindahin mungkin nanti ya. Iya Pak, benar. Karena ada kayak seperti yang dibahas kemarin tentang pembangunan gedung baru ya Pak Iya ya. itu. Makanya sempat kemarin sempat vakum jadi Iya. nggak berjalan dulu. Itu. Nah, untuk teman-teman mungkin banyak banget yang ingin mempelajari agama Islam, khususnya mempelajari Al-Quran secara lebih luas gitu ya. Mungkin bisa banget nih masuk di program studi PBA atau FAI lah. Fakultas FAI Agama ya, Islam iya. secara umum. FAI secara umum di Universitas Muhammadiyah Mataram karena kita sudah membuka pendaftaran baru khususnya untuk mahasiswa tahun ajaran 2023-2024 ya Pak ya. Iya. Dan untuk teman-teman mungkin itu saja ya Pak ya. Mungkin sekiranya ada kesan dan pesan nggak Pak bagi kita semua dalam mempelajari Al-Quran ini kira-kira seperti apa gitu? Iya, jadi ya ada dikit ya. Jadi mempelajari Al-Quran itu nggak bisa kita pelajari hanya dengan 2 kali, Iya. apa 3 kali pertemuan. Benar, ya, Pak. Gitu. Jadi dimanapun kita berada ya, sempatkan kita untuk minimal membaca Al-Quran. Sehari kita sisihkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita mempelajari Al-Quran. Ya. Sisihkan waktunya karena sekarang kan zamannya zamannya informasi terbuka. Iya, era digital gitu. Digitalisasi itu sangat luas penyebarannya kan sekarang tuh. Di YouTube itu kalau kita ingin belajar Al-Quran secara autodidak itu banyak banyak benar sekali. akun-akun atau banyak channel-channel untuk kita bisa mempelajari Al-Quran kita, mendalami Al-Quran kita. Ya sisipkanlah dalam 1 hari itu setengah jam, 1 jam. Misalnya TikTokannya 5 jam atau Instagramnya 4 jam. Iya. Sisihkan setengah jam buat ini belajar. Khususnya nih anak-anak Gen Z Atau kalau gitu ya Pak TikTok ya. juga kan ada tuh biasanya Iya, benar, Pak. video-video pendek tuh kan. Video pendek tentang pelajari Al-Quran. Ya, pelajaran Al-Quran tuh sisihkan untuk menonton itu gitu ya. Jangan sampai di scroll dulu. Fokus dulu nonton. Habisin Jangan swipe dulu. Oh, ternyata begini ya. Habis itu kita amalkan tuh. Ketika kita baca Quran, oh tadi di TikTok katanya gini. Iya. Oh, berarti saya baca seperti yang diajarkan di TikTok tadi. Jadi itu ya. Jadi manfaatnya banyak juga ya, Mbak ya. Iya, benar banget Iya, Pak. nggak hanya negatifnya saja ya. Manfaat TikTok, Instagram, YouTube Iya. dan Media platform-platform sosial lainnya. lainnya. Ya. Itu. Itu Kemudian perhatian kita Iya. kita terhadap Al-Quran ini harus ditingkatkan lagi ya. Untuk jangan sampai
kita apa namanya, kita ketika misalnya nih salah satu contoh ketika kita KKN misalnya, karena mahasiswa ini juga kan nanti akan mengadakan KKN Iya. atau pengabdian ya di masyarakat. Biasanya ada program TPA kalau Iya, gitu benar, kan Pak. KKN kan, program TPA. Nah maka jangan sampai nanti ketika mereka disuruh untuk mengajar TPA ya, karena nggak punya basic atau nggak tahu ya, nggak pernah belajar Al-Quran, kemudian tiba-tiba disuruh Ngajar mengajar ngaji. Al-Quran ya. Heeh. Nanti jangan sampai ketika dia mengajar anak-anak itu malah anak-anaknya yang mengajarkan balik Yang ke mengkritik dia, ya. mereka, Kak itu Ah, salah itu salah gitu. Kak. Iya. Yang benar ini kan malu kan ya, Dari malu. kampus juga Ya, malu. makanya di Fakultas Agama Islam ini ada lembaga itu ya, lembaga Quran Center itu. Kemudian di kampus juga ada program BTQ namanya ya, di program dari LP3IK itu BTQ. Jadi mahasiswa tuh wajib mengikuti bimbingan Al-Quran ya. Bagi yang belum lancar itu wajib mengikuti bimbingan Al-Quran selama lebih kurang 12 kali. Ya. 12 kali Ya, pertemuan. 12 kali pertemuan. Ya, metode dan bukunya yang disiapkan sudah ada. Nanti bagi yang lulus, bagi yang selesai mengikuti itu akan mendapatkan sertifikat. Iya. Sertifikat yang akan menjadi syarat Kelulusan. yudisium ya, yudisium atau kelulusan nanti itu. Alhamdulillah kemarin baru selesai penutupan kegiatannya dan mungkin nanti di Tahun ajaran tahun baru. ajaran baru nanti akan dimulai kembali. Iya. Itu ya. Itu saja, Pak? Iya, Oke. Itu saja. Oke, untuk teman-teman nih, karena tadi banyak banget yang alhamdulillah kita obrolin bersama Pak Paki, semoga dari awal sampai akhir teman-teman menyimak, kemudian hal-hal yang sudah kita sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, dan yang lebih menjadi perhatian kita, terutama kita sebagai umat Islam ya Pak ya, harus betul. lebih giat lagi untuk belajar Al-Qur'an, kemudian memahami apa isi makna dari Al-Qur'an tersebut, agar nanti ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rohaniah seperti sholat dan semacamnya, kita nggak salah ya Pak ya Iya. dalam mengucapkan. Yang paling penting itu jangan sampai kita kesalahan kita itu merubah makna. Iya, Ya, benar merubah sekali. makna daripada Al-Quran Kan itu sendiri. akan menjadi doa ya Pak ya nanti. Iya. Ha-ha. Oke, satu lagi jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast. Itu saja dari kami untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.